Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini, Senin 1 Februari 2021, berjudul Menikmati Hidup. Sesungguhnya hidup itu bisa dinikmati dan bisa dikatakan indah dan membahagiakan kalau seseorang memiliki Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dalam hidup ini. Kurang dari itu, orang tidak akan bisa menikmati hidup secara utuh. Dengan kata lain, kebahagiaan yang mereka miliki itu semu. Mereka hanya bahagia dan merasa senang kalau mereka bisa menikmati dunia beserta seluruh hiburannya. Mereka mengejar sukses studi, karir, dan rumah tangga dengan pemikiran kalau semua itu sudah diperoleh, punya kekayaan, terhormat, punya kedudukan atau jabatan, mereka akan bahagia dan bisa menikmati hidup. Sebaliknya, apabila mereka gagal mendapatkannya, mereka putus sekolah, rumah tangga hancur, anak memberontak, istri selingkuh, suami terjerat kasus hukum, terjerat hutang yang banyak, serangan jantung, positif COVID, ditipu habis-habisan, ditinggal pacar atau orang yang dikasihi meninggal, mereka tidak bahagia. Apalagi peristiwa demi peristiwa yang tidak diinginkan itu terjadi secara beruntun, sehingga hidup tidak lagi bisa dinikmati dan membosankan. Tidak heran kalau kita jumpai ada orang yang stres, jadi gila, bahkan yang lebih tragis lagi, ada yang berusaha mengakhiri hidupnya dengan cara pintas. Minum baygon, loncat dari jembatan atau gedung yang tinggi, bunuh diri dengan cara menggantung atau dengan memakai senjata api. Itu tragis, saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus tahu rahasia bagaimana agar bisa menikmati hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 73 ayat 25, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Apa yang menjadi isi hati pemazmur ini sungguh luar biasa, di mana ia berkata, "Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Itu berarti ia menjadikan Tuhan satu-satunya yang diingini di bumi. Ini bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau kita ingat sang pemazmur ketika itu belum mendengar Injil, tetapi ia sudah bisa mengerti inti daripada Injil. Kok bisa? Karena fokus hidupnya adalah kekekalan. Maka tadi saya katakan luar biasa, saudara. Kalau sampai ia berkata demikian, tidak mungkin kalau ia tidak memiliki pengalaman yang cukup bersama Tuhan dalam hidupnya. Ia pasti memiliki kedekatan, bahkan keintiman dengan Allah yang disembahnya. Ia pasti mengerti betul pikiran dan perasaan Allahnya. Ia pasti tahu betapa dahsyat dan agungnya Allah Israel itu. Ia pasti menemukan Tuhan begitu memukau, sehingga tak tergantikan dengan apapun juga, walaupun dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Intinya,
Ia mengenal Tuhannya dengan benar. Sampai ia berkata di ayat selanjutnya, ayat 26, begini, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Ini pernyataan yang sangat ekstrim, saudara, untuk membuktikan bahwa memang hanya Tuhanlah satu-satunya yang ia ingini. Dan itulah sesungguhnya yang bisa menjadikan hidup ini jadi indah, yaitu ketika orang benar-benar memiliki Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita, orang percaya yang sudah mengenal Injil Kristus? Apakah kita juga sudah mengingini dan memiliki Tuhan? Saudara hanya orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidupnya yang bisa memiliki Dia, dan itu baginya sudah lebih dari cukup. Dengan demikian, ia bisa menikmati hidup apapun dan bagaimanapun keadaannya. Konsep hidupnya ada boleh, tidak ada juga tidak apa-apa, karena seluruh hidupnya milik Tuhan. Kalaupun diberkati dengan berkat-berkat duniawi, ya semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Hidupnya bisa dinikmati, senantiasa ada sukacita. Sebaliknya, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya, ia juga sadar bahwa Tuhan sedang membentuk hidupnya agar semakin sempurna. Akibatnya tetap bisa bersyukur, tetap ada sukacita, hidupnya tetap bisa dinikmati, tetap bisa bahagia. Sedangkan orang yang masih mengingini yang lain tidak mungkin bisa memiliki Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diduakan. Mengenal saja mungkin susah, karena hidupnya sudah terhisap dengan keinginan-keinginan yang lain, dengan keinginan-keinginan dunia. Nah, orang seperti inilah yang akan mengalami kebahagiaan hidup yang semu, menikmati hidup secara parsial. Ketika keadaan aman, nyaman, dan semua terkendali, ketika keberhasilan, kemakmuran, keamanan dialami, ia berkata hidup ini benar-benar indah dan nikmat. Dengan kata lain, ia menikmati hidupnya. Sebaliknya, ketika keadaan tidak kondusif, tidak berjalan sesuai keinginan, terkena musibah, mengalami kecelakaan, menderita sakit yang tidak ada obatnya. Mungkin kalau ibu-ibu memiliki suami yang kasar dan suka main perempuan, ia tidak akan bisa menikmati hidup. Hidup jadi berat, sukar, dan membosankan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran hari ini kita belajar agar kita bisa menikmati hidup ini secara utuh. Kuncinya hanya satu, yaitu ketika kita hanya mengingini Tuhan saja. Itu bisa saudara, asal kita serius, itu sangat mungkin. Dan kalau kita mulai belajar untuk mengingini Tuhan saja, percayalah sikap hati saudara pasti berubah dalam menghadapi hidup ini. Saudara akan tetap bisa menikmati hidup dalam segala dinamikanya, semua yang terjadi. Sekalipun saudara ada dalam lembah kekelaman, saudara akan tetap bisa menikmati hidup, karena sumber kebahagiaan saudara hanyalah Tuhan satu-satunya. Amin. Tuhan memberkati.